Oke, pada kali ini saya akan mereview untuk pembuatan website, layout website di Dreamweaver dan resize di Photoshop. Jadi saya mempunyai layout dua seperti ini, A dan B. Kita akan buat yang A-nya terlebih dahulu. Ya, kita masuk di split. Ini kita buka div ID. Saya tuliskan div ID luar. Slash ID kiri. Oke, saya copy aja, saya buka. Jadi perlu diingat bahwa pembuatan div ID ini kita lihat bagaimana caranya adalah dengan di jumlah berapa kotak yang ada. Jika kalau kita buat yang A berarti ada 3 kotak, berarti kita harus membuat 4 div ID karena yang satunya adalah yang luar. Sedangkan kalau yang misalkan yang B di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak, berarti kita membuat 6 div ID. Nah, setelah selesai di sini kita klik yang bagian kiri, ya kan? Kita masukkan, pastikan name-nya adalah hashtag luar, hashtag kiri, ya kan? Karena hashtag luar ini ada di luar sini, di luar, yang kiri adalah yang sekarang yang kita pilih. Kita masukkan, kita kasih background warna dulu yang berbeda. Boxnya kita masukkan ukurannya 200 dikalikan 500. Jangan lupa isikan juga dengan floatnya. Oke, yang kedua yang kanan, saya klik kanan, kan? Ganti. Oke, boxnya 400 dikalikan 300, floatnya adalah yang kanan. Nah, pada saat pembuatan seperti ini kita lihat bahwa tidak sama dengan hasil layoutnya, sehingga kita harus perlu menyamakan. Kita buat atau kita klik di div ID luar, ya, tanpa perlu dikasih warna. Widthnya kita setting ukuran 600, penjumlahan dari kiri dan kanan, sedangkan headnya itu auto plus marginnya juga auto. Oke, yang terakhir adalah yang bagian bawah sini. Oke, 400 dikalikan 200, ini adalah kanan. Nah, pada saat sebelah ini, sekarang saya mau masukkan table, insert table untuk di sebelah yang kanan. Jadi pastikan untuk insert table kita harus berada di antaranya sini. Jadi saya, karena ini tulisan kanan nggak bisa, nanti nggak dipakai, saya blok aja, saya delete. Setelah itu pastikan ada di tengah-tengah ya kursornya. Saya masuk di insert table. Nah, untuk table width-nya biarkan aja 200 atau kecilkan aja, jangan buat sama 400 supaya kita masih bisa pengaturan secara manual. Saya klik OK. Nah, di sini untuk memperbesar, arahkan mouse paling ujung kanan bawah, tinggal ditarik. Oke, dan paskan ukurannya. Nah, setelah ini kita mau masukkan gambar di dalam kotak sini. Ya, kalau kita lihat bahwa di sini ukuran dari kanan adalah 400 kali 300. Berarti kalau misalkan ada 4 kotak, satu kotak berukuran 200 kali 150. Berarti di sini kita akan mau resize dengan membuat ukurannya. Saya file new, saya buka Photoshopnya. Di sini saya buat ukurannya bukan 200 kali 150, tapi saya buat 190 kali 140. Saya kurangi 10 pixel, ya kan, supaya pas tidak kelebihan. Saya klik OK. Oke. Setelah itu saya masukkan gambarnya, file open, atau klik drag aja, misalkan seperti ini. Oke. Setelah itu dengan menggunakan move tool di sini, saya klik drag masukkan ke dalam sini. Nah, kalau sudah, untuk mengecilkan cukup dengan tekan Ctrl T atau free transform. Pastikan harus tahan shift ya, supaya gambarnya tidak ke stretch atau tidak mengecilkan dengan sembarangan. Jadi kalau tahan shift, kalau sudah klik commit di sini. Oke, tinggal file save as, masukkan misalkan
GB1 taruh JPEG. Untuk di sini saya sudah punya gambar 1, saya tumpuk aja, ya kan. Yang berikutnya saya bisa masukkan gambar lagi, yang kedua, dan sini saya Ctrl T, saya tahan Shift, saya kecilkan supaya gambarnya tidak stretch. Oke, ya. Ini file, save as. Saya akan jadikan JPEG. Saya tumpuk hasil yang sudah saya punya. Oke, kalau misalkan sudah, sekarang kita mau inputkan, ya kita klik aja di kotaknya ini, insert image, masukkan gambar 2. Oke, pada saat gambar dimasukkan, secara otomatis nanti tabelnya akan berukurannya nggak pas, nggak ada masalah. Kita klik aja di sebelah kanannya, di kotak yang satunya, supaya kita mau isi dengan gambar yang lain. Saya klik OK, saya sini juga insert gambar lagi. Oke, image. Oke, selesai. Jadi kalau kita lihat, ukuran dari gambarnya ini adalah pas, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, berikutnya kita akan coba sekarang buat untuk yang layout yang B. Ini kan dengan ukuran seperti ini, saya buat di sini. Kalau misalkan kita mau, kita file save as, kita tuliskan aja layout A. Oke, saya file new lagi, pembuatan HTML lagi, ya kan? Karena di sini beda layout, sehingga kita tidak bisa Sekarang kita buat layoutnya seperti yang ada di sini, berarti ada 6 div. Saya buat div ID sini, div ID buat div ID atlas. Oke, saya copy aja sebanyak 5 kali untuk mempersingkat waktu. Tuliskan kanan, tuliskan kanan, kiri, dan bawah. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau buat ukurannya masing-masing. Sini langsung aja klik, pastikan hashtag keluar, hashtag atas, kan? Saya kasih warna. Ukurannya di sini adalah 600 kali 150. Untuk floatnya di sini karena layout saya tidak ada, berarti tidak perlu dikasih float. Langsung aja saya klik OK. Yang tengah juga sama. Yang tengah 600 dikalikan 30. Oke, nah kita mau buat yang kanan. Yang kanan 300 dikalikan 200. Floatnya adalah kanan. Oke. Nah, kalau kita lihat pada saat di split mungkin baik-baik saja, tapi pada saat kita buat desain kan dia tidak beraturan, sehingga kita setting juga luarnya. Kita setting luarnya, boxnya berarti ini 600, width-nya auto, margin-nya auto. Oke, saya klik yang kiri, saya kasih warna sama 300. Ini left, ini 200. Oke, terakhir yang bagian bawah.
bawah 600 dikalikan 50 dengan float sebelah kiri. Oke, sekarang sudah jadi. Nah, sekarang kita mau masukkan banner atau SWF yang berada di sini. Jadi pastikan, jadi untuk memasukkan banner sama seperti table, pastikan berada di tengah-tengah. Jadi nanti ini tulisan atas ini saya hilangkan, saya seleksi, delete, pastikan pointernya ada di tengah-tengah. Setelah itu masuk di insert media SWF. Oke, saya save dulu, harus di save. Saya tuliskan layout B. Oke. Nah, sini saya juga punya banner tutorial. Saya klik OK. Oke. Nah, secara otomatis dia akan masuk. Jangan lupa di save. Oke. Kalau kita mau cek, kita bisa lihat di sini preview in Chrome. Nah, banner kita udah jalan. Nah, untuk kita mau tuliskan misalnya di sini, saya bisa tuliskan home profile galeri. Kalau misalkan kita mau setting tulisannya ini ada di tengah, tinggal masuk aja di sini, tinggal double klik, masuk di type-nya, masuk di block, text alignment-nya kita ganti center, type-nya di sini kita bisa atur, mau font family-nya apa, di apply supaya kita bisa lihat, mau tebal atau mau diberikan warna juga bisa. Jadi kalau sudah, ini klik OK. Berikutnya adalah hyperlink. Jadi misalkan kita mau sambungkan antara layout B dengan layout A. Jadi misalkan kalau misalkan saya klik galeri, maka dia akan masuk ke dalam layout A. Jadi yang paling gampang adalah sekarang kita seleksi di galeri seperti ini, terus arahkan ke bawah ada link, klik browse profile, arahkan ke layout A. Oke, saya klik. Nah, secara otomatis dia sudah jadi, ya kan? Di sini ada hyperlinknya. Kita coba, kita save, file save, dan kita tes di Chrome. Ya, saat kita klik galeri, maka dia masuk seperti ini. Nah, sekarang kita mau pada saat kita klik, mungkin di salah satu gambar ini kembali ke layout yang A, kita bisa tambahkan. Jadi kita klik di gambar, misalkan klik yang gambar sini, saya klik di sini, terus saya setting taruh di layout yang B. Saya file save, kita coba di sini, kita refresh terlebih dahulu. Nah, yang ini akhirnya bisa kembali. Nah, berikutnya adalah kita mau menghilangkan color underline di sini. Jadi kalau misalkan kita mau menghilangkan ini, kita masuk aja di paling bawah ini ada page property. Jadi di page property ini juga kita bisa ganti warna, ukuran background color yang di belakang. Pastikan di appearance CSS background colornya kita bisa setting. Misalkan saya mau kasih warna dia ini, saya klik apply maka di belakangnya ikut. Nah, untuk hyperlinknya masuk di link. Nah, underline stylenya kita buat never underline. Nah, di sini ada link color, visit color. Ini apa? Kalau link color ini adalah warna pada saat hyperlinknya. Kalau misalkan kita mau buat dia sama, ya berarti kita setting dia merah. Sedangkan yang lainnya mungkin, ini yang merah semua. Sedangkan rollovernya saya buat putih. Jadi rollover ini adalah pada saat mau saya ke arah atau ke teks galeri, maka bisa masuk atau buat berubah warna. Ini saya klik OK, ya kan? Saya save. Kita coba view in Chrome. Nah, jadi ini dia bisa berubah warna dan akhirnya di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk hyperlink ke alamat website. Jadi misalkan saya gambar, saya akan coba di gambar dan di teks. Kalau misalkan di gambar, misalkan di sini ya, saya punya alamat link di sini, misalkan Google. Saya cukup dengan seleksi, saya copy. Setelah itu saya klik di sini, saya klik gambarnya,
saya pastekan di link ini. Saya save. Oke, saya save. Setelah itu saya tes. Di sini saya refresh dulu. Saya klik. Ya, maka dia akan masuk ke dalam websitenya. Ini kalau yang gambar. Tapi bagaimana kalau misalkan yang teks? Sama saja. Jadi misalkan home ini, saya mau masuk, dia masuk ke dalam websitenya ini, saya tinggal copy seperti biasa. Saya klik di sini, saya paste, Ctrl V. Setelah itu saya save. Ya, saya akan testing. Jadi pada saat saya klik di home-nya, maka dia akan masuk di halaman Google. Nah, jadi seperti itu. Terakhir adalah kalau misalkan kita memberikan heading atau judul. Jadi cukup gampang, ini kita seleksi aja, misalkan kanan ini kita klik kanan, masuk di paragraf format, ada yang namanya heading 1. Secara otomatis dia bisa tersetting seperti ini. Atau kita bisa setting di yang kanan ini. Kita double klik, kita atur ukurannya, mungkin kita sedikit perbesar lagi. Kita apply. Ya, ukurannya bagaimana? Terus misalkan kita mau taruh dia ke tengah. Oke, jadi seperti itu. Jadi lebih kurangnya adalah seperti ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.